Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih dalam serial soal gelombang bunyi, pembahasan soal gelombang bunyi. Untuk video selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai efek Doppler. Efek Doppler, apa sih efek Doppler gitu ya? Efek Doppler itu adalah efek Doppler. Efek Doppler di mana kita akan membahas frekuensi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh sumber dan frekuensi yang akan diterima oleh penerima. Di mana efek Doppler ini ada cirinya, yaitu kecepatan dari si sumber ketika berjalan atau kecepatan dari si penerima ketika berjalan. Kalau secara persamaan efek Doppler itu yang modelnya adalah frekuensi si penerima akan sama dengan kecepatan udara plus minus kecepatan penerima dibagi kecepatan udara plus minus kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Ini untuk persamaan kalau misalkan dia tidak ada angin. Tapi kalau misalkan ada angin sama aja, nanti tinggal dijumlahkan masing-masing penyebutnya maupun pembilang. Gimana kalau ada angin menjadi Vp plus Va bagi V plus minus Vp plus minus juga Va dikali dengan frekuensi sumber. Oke, kita lanjut ke soalnya aja langsung. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per second atau 20 meter kali S pangkat min 1 mendekati seorang yang diam. Frekuensi sumber bunyinya adalah 380, cepat rambat di udara 400, frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh orang tersebut berapa gitu kan. Ya udah, kita kerjain aja. Nah, untuk di efek Doppler ini ada ketentuannya di mana nanti kita main plus minus. Jadi P ini saya analogi ke kata huruf P biar mudah ngapal. Kita sebut Pak Ustadz ya. P adalah P for Pak Ustadz, S untuk setan gitu ya. Kalau misalkan analoginya adalah Pak Ustadz itu mendekati kita di soal P mendekati sumber, maka menjadi positif. Tapi kalau misalkan P-nya menjauh gitu ya, misalkan P-nya menjauhi sumber atau Pak Ustadz menjauhi kita, maka negatif kan ya, kita jadi nggak dapat kebaikan-kebaikan dari Pak Ustadz. Nah, kebalikannya kalau setan ini mendekati mendekati kita atau sumber mendekati penerima, maka dia negatif nih, karena nanti kita akan mendapatkan keburukan dari setan. Tapi kalau misalkan sumber menjauhi kita, maka dia nilai positif karena setan menjauhi kita, jadi keburukannya hilang. Itu untuk mudah menghafalnya aja. Nah, adapun untuk ketentuan A, angin, kalau misalkan angin itu bertiup dari arah sumber ke kita, maka nanti semuanya dijumlahkan. Tapi kalau sumber arahnya dari kita berasal dari P ke sumber, jadi angin berasal dari penerima ke sumber, maka dia negatif. Gampangannya gimana? Jadi kalau misalkan angin itu membantu sumber mendekati kita, maka nilai positif. Tapi kalau angin datang dari kita menjauhi sumber, maka negatif. Oke, langsung kita ke soal. Langkah pertama adalah kalian harus menentukan nih, kira-kira mana sebagai sumber, mana sebagai penerima gitu ya. Nah, kalau misalkan dari soal nomor 2 di situ ya, yang berlaku sebagai sumber bergerak itu ya udah jelas ya, di situ suatu sumber bergerak, berarti S-nya frekuensinya berapa? Kecepatannya dulu ya. Kecepatan sumbernya adalah 20 meter per second. Oh ya, untuk pengerjaan fisika jangan lupa untuk jadikan satuan internasional. Kalau kecepatan di situ sudah meter per second, maka sudah internasional, tidak perlu diubah.
Kemudian mendekati seorang yang diam. P-nya diam nih. Kalau diam V-nya berapa? VP-nya ya udah 0 karena dia tidak melakukan, tidak bergerak, tidak ada kecepatan yang dilakukan oleh dia, oleh si penerima. Frekuensi sumbernya 380 Hz, Vs-nya adalah 380 Hz. Cepat rambat bunyi di udara, V udara sama dengan 400 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensi gelombang bunyi yang didengar. Kalau misalkan yang didengar berarti VP ya, V yang diterima oleh si penerima. Masukin aja langsung. V penerima sama dengan V angin yang 400. Ingat ini yang atas penerimanya nggak ngapa-ngapain, ya udah ditambah plus minus 0, atau kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Dibagi dengan sumbernya, kecepatan angin, sumbernya mendekati kita. Kalau setan mendekati kita maka negatif. Negatif berapa? Negatif 20 ya. Dikali dengan frekuensi sumbernya. Frekuensi sumbernya besarnya di soal 380. Ya udah tulis aja 400 380 kali 380, coret-coret. Jadi frekuensi yang didengar oleh si penerima adalah 400 Hz. Gampang ya, kita lanjut. Kalau misalkan belum paham silakan tanya di kolom komentar atau bisa pribadi ke saya. Kita lanjut ke nomor 3. Konsep pertama, kalian tentukan dulu siapa penerima, siapa sumber. Kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam dan kereta B dengan kelajuan 90 km per jam dan mereka saling mendekati. Analoginya ya udah kalian bebas dulu ya nentuin arahnya, asal masing-masing mendekati, saling mendekati. Misalkan nih kereta A, yang ini kereta B, A ini B. Si A bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ini masih belum SI, nanti jadikan SI. Kemudian yang B 90 km per jam. Gitu ya. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 660 Hz. VA sama dengan 660 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara, berarti V-nya ya, V udara itu 350 meter per second, maka frekuensinya didengar masinis B. Oke, sumbernya kita anggap sebagai kereta A, kemudian kereta B kita anggap sebagai penerima. Ya udah kita kerjain. Di situ bahwasannya frekuensi penerima itu adalah V di udara plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikali dengan F, frekuensi sumber. Cepat rambat di udara 350 meter per second. VP penerimanya kan mendekati sumber ya. Kalau Pak Ustadz mendekati sumber berarti positif. Positif 90 km per jam dijadikan satuan SI itu sama dengan 90 dikali kilometer ke meter kan 1000. Kemudian jam ke second 3600. Ya udah berapa tuh? 90 dibagi dengan 3600. Kalau misalkan 9 dengan 36 bisa coret ya. 0 dengan 0 coret, 02 coret, sisa 900 per 36. 9 per 36 itu kan 1/4 ya. 1/4 kali 100 atau 100 bagi 4 25. Ya udah di sini plus 25 meter per second. Kecepatan udara 350. Si sumber mendekati kita, mendekati penerima. Kalau sumber mendekati penerima itu negatif ya. Berarti negatif 72 km per jam itu 20 meter per second. Kalau kalian mau mencari nanti silahkan dicari. 20. Frekuensi sumbernya adalah berapa tuh? Frekuensi A 660. Kita totalkan 375 dibagi dengan 330 dikali 660. Hasilnya berapa? Ini kan bisa coret tuh jadi 2. Maka 375 kali 2 hasilnya adalah berapa? 600 ditambah 150.
750 Hz. Oke, mudah ya. Ingat ya, kalau misalkan ada dua kereta atau dua mobil yang saling mendekati, kalian harus melihat siapakah yang menerima bunyi dan siapakah yang memberikan bunyi atau menghasilkan bunyi. Kalau di soal tadi yang menjadi penerima adalah kereta B, yang menjadi sumber bunyi adalah kereta A-nya dia. Oke, untuk efek Doppler soalnya semoga dapat dipahami. Kita lanjut nanti bahasan selanjutnya di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.